Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya Candi Hindu Semegah Prambanan bisa berdiri megah di Tanah Jawa? Nah, kali ini kita bakal telusuri bareng-bareng sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan dua keyakinan besar, Hindu dan Buddha, dari tempat lahirnya di India, menyeberangi lautan luas, sampai akhirnya ikut membentuk jiwa dan budaya kepulauan yang sekarang kita kenal sebagai Nusantara. Coba deh kita lihat peta ini. India dan Indonesia itu dipisahkan lautan yang super luas. Ini kan jaraknya ribuan kilometer loh. Fakta geografis ini aja udah langsung memunculkan satu teka-teki besar dalam sejarah. So, pertanyaan utamanya jadi gini. Gimana caranya ide-ide yang lahir di India itu bisa berlayar ribuan kilometer? Siapa yang bawa? Lewat jalur apa? Nah, untuk menjawabnya, yuk kita mulai penelusuran kita langsung dari akarnya di India. Oke, kita mulai dari Hindu dulu ya. Asal-usul agama ini tuh unik banget. Kenapa? Karena Hindu itu nggak lahir dari satu nabi atau satu pendiri tunggal, tapi lahir dari sebuah pertemuan akbar antara dua peradaban di lembah Sungai Indus. Coba bayangin deh, ini tuh kayak sebuah percampuran budaya kuno yang dahsyat banget. Jadi ceritanya gini, sekitar 4.000 tahun yang lalu ada sekelompok bangsa yang disebut bangsa Arya datang ke wilayah India modern. Tapi mereka nggak datang ke tanah kosong. Di sana tuh udah ada peradaban yang maju, yaitu bangsa Dravida. Nah, pertemuan antara pendatang dan penduduk asli inilah yang jadi cikal bakal lahirnya agama Hindu. Dan kepercayaan mereka itu beda banget. Bangsa Arya, mereka itu politeis, menyembah banyak dewa yang jadi simbol kekuatan alam, kayak dewa langit, dewa api, dan sebagainya. Di sisi lain, bangsa Dravida itu sangat menghormati roh para leluhur mereka. Nah, dua dunia spiritual yang kontras ini kemudian pelan-pelan mulai berbau. Proses peleburan ini ada istilah kerennya loh, sinkretisme. Anggap aja kayak kita mencampur dua warna cat yang beda buat menghasilkan satu warna baru yang unik. Dewa-dewa bangsa Arya dan roh leluhur bangsa Dravida ini menyatu dan akhirnya menciptakan tradisi Hindu yang kaya dan berlapis-lapis seperti yang kita kenal sekarang. Tapi ada satu sisi lain dari perpaduan ini. Ia juga menciptakan sebuah struktur sosial yang sangat kaku, yang kita kenal sebagai sistem kasta. Kalau kita lihat piramida ini, di puncak ada kaum Brahmana, para pemimpin spiritual. Di bawahnya ada ksatria, para prajurit. Terus ada Waisya dan Sudra. Dan yang paling tragis, di luar sistem ini ada kaum Paria, mereka yang dianggap tak tersentuh. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya, kalau ada sistem di mana nasib seseorang udah ditentukan sejak lahir, terus gimana dong nasib mereka yang ada di paling bawah? Rasa ketidakpuasan dan penderitaan akibat sistem inilah yang kemudian menjadi tanah subur bagi lahirnya sebuah gagasan baru yang revolusioner. Dan dari sinilah kita masuk ke babak berikutnya, kelahiran agama Buddha. Sebuah ajaran yang muncul sebagai jawaban atas penderitaan yang dirasakan oleh banyak orang pada zaman itu. Pada dasarnya, agama Buddha ini muncul sebagai reaksi keras terhadap dua hal. Pertama, ajaran ini menantang monopoli kaum Brahmana dalam urusan ritual keagamaan. Dan yang kedua, ini yang paling radikal, ajaran ini menolak mentah-mentah ide bahwa manusia itu terlahir dalam kotak-kotak kasta yang nggak bisa diubah. Ini adalah sebuah pesan pembebasan yang kuat. Pusat dari cerita ini adalah seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama. Setelah dia melihat langsung penderitaan rakyat di luar tembok istananya, dia sampai pada satu kesimpulan. Hidup itu sendiri adalah samsara, sebuah roda penderitaan, kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang gak ada ujungnya. Nah, misi hidupnya pun berubah total. Dia harus menemukan cara untuk menghentikan roda ini. Dan akhirnya, dia benar-benar meninggalkan istananya. Setelah bertahun-tahun mencari jawaban, dia duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Dengan tekad gak akan beranjak sampai menemukan jawabannya. Dan di sanalah, dia akhirnya mencapai nirwana, pembebasan total dari penderitaan. Sejak saat itu, sang pangeran telah tiada, dan lahirlah sang Buddha yang tercerahkan. Awalnya, ajaran sang Buddha ini kan nyebarnya cuma dari mulut ke mulut aja. Baru berabad-abad setelahnya, para pengikutnya mengumpulkan semua ajaran itu ke dalam sebuah kitab suci yang disebut Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Ini jadi semacam wadah untuk semua kebijaksanaan yang beliau wariskan. Oke, sekarang kita balik lagi ke teka-teki utama kita di awal tadi. Kita udah paham nih asal-usul Hindu dan Buddha. Tapi pertanyaannya masih sama. Gimana caranya ajaran-ajaran ini bisa menempuh perjalanan ribuan kilometer menyeberangi Samudra Hindia sampai ke Nusantara? Nah, ini dia misteri besarnya.
Disinilah para sejarawan mulai berantem argumen. Siapa sih pembawanya? Apa para pendeta dan prajurit, alias kaum elit? Atau jangan-jangan justru rakyat biasa, kayak pedagang? Nah, ada beberapa teori utama nih yang mencoba memecahkan teka-teki penyebaran ini. Kita mulai dari dua teori pertama yang fokusnya ke kaum elit, para brahmana atau pendeta, dan para kesatria atau prajurit. Apa benar mereka yang jadi ujung tombak penyebaran ini? Jadi teori brahmana ini bilang kalau para pendeta inilah kuncinya. Kenapa? Ya karena cuma mereka yang menguasai bahasa Sanskerta, kitab suci Weda, dan semua ritualnya. Idenya adalah para raja di Nusantara zaman dulu sengaja mengundang para brahmana ini untuk ibaratnya melegitimasi kekuasaan mereka dengan status keagamaan yang baru dan lebih bergengsi. Kedengerannya logis banget kan? Penyebarannya dari atas ke bawah, dari elit ke rakyat. Tapi ada satu masalah gede banget. Dalam ajaran Hindu kuno, ada pantangan bagi seorang brahmana untuk menyeberangi lautan. Mereka percaya kalau hal itu bisa bikin kesucian kasta mereka hilang. Nah, ini jadi lubang yang cukup besar dalam teori ini. Lanjut ke teori kedua, teori kesatria, yang pendekatannya jauh lebih brutal. Teori ini berpendapat kalau penyebaran budaya ini terjadi lewat ujung pedang. Jadi para prajurit dan bangsawan dari India datang, menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara, mendirikan dinasti mereka sendiri, dan kemudian memaksakan budaya mereka ke penduduk lokal. Iya, penaklukan memang cara yang cepat untuk menyebarkan budaya. Tapi ya itu, masalahnya lagi-lagi soal bukti. Para arkeolog sampai sekarang hampir nggak menemukan jejak-jejak peperangan besar atau invasi dari India. Misalnya sisa-sisa benteng atau senjata. Jadi teori ini agak kurang punya pijakan sejarah yang kuat. Oke, kalau bukan pendeta atau prajurit, terus siapa dong? Nah, dua teori berikutnya ini membalikkan fokus kita. Dari yang tadinya di istana, sekarang ke pasar. Gimana kalau agen perubahannya itu justru rakyat biasa? Inilah teori Waisyah atau teori para pedagang yang buat banyak sejarawan terasa paling masuk akal. Coba deh bayangin, para pedagang dari India tiba di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Mereka nggak bisa langsung pulang kan? Harus nunggu angin muson berubah arah. Nah, selama berbulan-bulan menunggu, mereka tinggal di sana, berinteraksi, berdagang, bahkan menikah dengan penduduk lokal. Dan secara alami, mereka menyebarkan kepercayaan dan cara hidup mereka. Kekuatan teori ini jelas banget kan? Interaksinya damai, alami, dan terjadi terus-menerus. Tapi kelemahannya juga kelihatan. Pedagang ya pedagang, mereka bukan misionaris atau ahli kitab suci. Seberapa dalam sih pemahaman agama yang bisa mereka sebarkan ke masyarakat? Dan sekarang kita sampai ke teori terakhir. Teori yang mungkin paling menarik karena ini benar-benar membalikan narasi yang udah kita bangun dari tadi. Gimana kalau arah arusnya itu bukan dari India ke Nusantara, tapi justru sebaliknya? Pertanyaan ini mengubah perspektif kita 180 derajat. Teori ini seolah-olah bilang kalau orang-orang Nusantara itu bukan penerima yang pasif, tapi mereka adalah para pencari ilmu yang aktif. Mereka nggak cuma nunggu didatengin, mereka yang justru menjemput bola. Inilah dia teori arus balik. Idenya adalah para bangsawan, pemuda-pemuda cerdas, dan cendekiawan dari kerajaan seperti Sriwijaya atau Mataram kuno sengaja berlayar ke pusat-pusat pendidikan besar di India. Mereka belajar di sana bertahun-tahun, lalu pulang membawa ilmu dan keyakinan baru untuk disebarkan di tanah air mereka sendiri. Jadi, mana dong yang benar? Sejujurnya, kemungkinan besar jawabannya adalah semuanya benar. Realitasnya mungkin adalah sebuah kombinasi kompleks dari semua teori ini. Ada pendeta yang diundang, ada pedagang yang menetap dan menikah, dan ada juga para pelajar dari Nusantara yang pulang membawa ilmu. Ini bukan satu peristiwa tunggal, tapi sebuah proses pertukaran budaya yang super dinamis selama ratusan tahun. Perjalanan kuno ini jadi bukti kalau gagasan adalah penjelajah terhebat di dunia. Dan ini bikin kita bertanya, hari ini, di zaman internet dan pesawat, gagasan apa sih? Entah itu K-pop, gerakan lingkungan, atau ide-ide lainnya yang sedang melintasi samudra digital kita. Dan gimana kira-kira gagasan-gagasan itu akan membentuk peradaban kita di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.